Halo semua, selamat datang di channel Foresight. Ya, jadi di sini dan inilah Foresight. Oke, ini gua lupa ini video keberapa. Yang jelas video ini direcord tanggal 22 November jam 12.51. Di sini gua mau lanjut ke episode BPH ya, berbagi pengalaman hidup. Nggak jadi deng, jangan episode itulah. Episode itu udah beberapa kali. Terus gua mau lihat dulu. Ini iklan lah ceritanya ya. Oke, di sini gua mau bercerita tentang episode pertama di SCBD A Y. Artinya tuh SCBD A Y itu singkatan dari sharing, caring, boring, daring, anything with Yazid. Ya, di sini ceritanya gue mau apa ya? Kalau dari makna secara bahasa, sharing itu artinya berbagi, caring itu artinya peduli, boring itu artinya bosan, daring itu artinya berani kalau nggak salah ya. Ntar baca dulu deh. Oh iya, berani atau menantang. Anything adalah segalanya buat gua atau dari gua sebagai seorang Yazid. Nah, jadi episode pertama SCBD AY ini tuh tanggal 22 November, Selasa 22 November 2022. Gua mau sharing tentang pentingnya mengenal diri. Jadi ini balik lagi ke dalam persona seseorang, ke dalam karakter seseorang, khususnya gua yang hidup di negara Republik Indonesia. Gua adalah salah satu orang yang dapat dikategorikan telat lah dalam mengenal diri. Telat tidak berarti gagal, karena balik lagi tadi timing tiap orang tuh beda-beda. Ya, flashback ke belakang, sharing tentang cerita gua bahwa kemudian di 2 edisi kuliah gua gagal di 2014 dan 2015, dan gua sempat ngulang SMA di 2013. Menurut gua pada waktu itu sesulit itu untuk beranjak, sesulit itu untuk mengenal diri gua, dalam artian ketika gua malas gua harus ngapain, ketika gua rajin gua harus ngapain, ketika gua bangun pagi gua harus ngapain, ketika gua telat tidur harus ngapain, ketika gua memiliki keinginan harus ngapain, ketika gua memiliki kebutuhan harus ngapain, ketika gua malas harus ngapain. Dan itulah yang membentuk kepribadian gua sekarang ketika gua bisa mengenal diri, dalam artian ya dapat dikategorikan apa istilahnya tadi di awal gua telat untuk mengenal diri adalah
sebagai serangkaian proses gagal. It's okay, nggak apa-apa. Gagal tuh hal yang biasa. Menurut gua, hal gagal itu bukan perlu ya, dan bukan penting untuk dilakukan, tapi perlu dan penting untuk diterima. Sebagai seorang manusia, kita nggak ada orang yang sedikdaya itu, nggak ada orang yang sejago itu loh. Sekaliber sekelas Ronaldinho lah yang menurut gua ya, pesepak bola yang paling edan lah, mainnya tuh paling edan. Tapi kan akhirnya masa kemasannya berhenti dan gagal melanjutkan karir di klub selanjutnya setelah dari Barcelona ke Milan ya. Di Milan nyaris mungkin disebut gagal gitu. Sandiaga Uno pada waktu itu pernah mengatakan beberapa kali gagal berinvestasi dan sampai pada saat berhasil di tahun 98. Bapak CT selalu berkata beberapa kali loh ditipu. Sampai beliau berkata bahwa beliau tahu nih orang yang mau nipu tuh dari kejauhan, dia udah tahu itu. Saking terlatih untuk gagal, bukan. Terlatih untuk menerima sebuah kegagalan agar dijadikan bekal di masa depan untuk tidak mengulangi hal itu. Karena apa? Karena butuh kegagalan di tempat lain. Karena butuh kegagalan yang belum pernah dilakukan. Amerika aja untuk menjadi negara dikdaya seperti ini harus melewati serangkaian proses lah. John F. Kennedy ditembak mati pada saat first conference loh. Terus rasisme dan lain sebagainya. Banyaklah kasus-kasus kasus-kasus insiden-insiden negatif, peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di negara sekelas US. Gua yang sekecil ini harus memaklumi dan harus menyadari bahwa bagian dari gua ngulang sekolah SMA dan ngulang kuliah 2 kali, itu adalah serangkaian proses untuk mengenal diri gua. Bukan tidak berarti berlaku sebaliknya ya. Misalkan dalam artian, coba mana kalau enggak ngulang SMA, coba mana kalau enggak ngulang kuliah, pasti bakal lebih sukses. Enggak, dalam kehidupan tuh enggak dalam cerita seseorang loh ya, bukan dalam kehidupan atau dalam cerita seseorang tuh enggak mesti berlaku kebalikan. Enggak seperti ketika panas, sore hujan, enggak. Karena apa? Karena manusia itu makhluk kompleks. Manusia itu makhluk yang menurut gua tuh sangat sulit ditebak, sangat rumit lah. Cuman satu hal yang gua syukuri pada waktu ini, sekarang per 22 November 2022, gua sangat bersyukur gua bisa ngulang SMA. Pada waktu itu gua memang bisa ngulang kuliah pada waktu itu. Karena mungkin orang lain belum tentu bisa merasakan hal itu. Orang lain belum tentu bisa bisa merasakan kenikmatan itu. Memang bisa definisikan bahwa gua nggak menikmati masa-masa paling indah menurut kebanyakan orang adalah masa-masa SMA. Memang gua nggak bisa menikmati itu. Tapi orang lain juga belum tentu bisa menikmati apa yang telah gua raih dan gua nikmati. Misalkan, kalau pada waktu itu gua nggak ngulang SMA, mungkin gua nggak akan pernah merasakan apa yang disebut indahnya first love gitu loh. Cinta pertama gua menurut gua is so beautiful gitu loh. Sedih, senang, canda, tawa, suka, duka. Di usia 17 yang menurut gua sudah sepantasnya gua bersyukur akan hal itu. Bahwa kemudian gua menikmati untuk mengeksplor diri. Ternyata gua memiliki keberanian untuk berantem dengan orang, keberanian untuk mempertahankan harga diri gua ketika gua
aniaya atau ditindas. Itu adalah serangkaian proses yang menurut gue nikmat. Lanjut ke masa-masa perkuliahan selama 2 tahun itu sebenarnya bisa dikatakan di dalam dua keadaan. Bisa dikatakan dalam keadaan gagal ataupun berhasil. Yang gagal mungkin bisa dikategorikan dalam keadaan gagal karena gue kehilangan waktu. Gue selama 2 tahun lah. Kita sebut gue ditetapkan sebagai angkatan 14 dan gue ngerasa bahwa gue membuang waktu, mungkin dalam tanda kutip membuang waktu selama 2 tahun, tapi nyatanya menurut gue selama 2 tahun itu adalah rasa kenikmatan yang akhirnya bisa gue sadari untuk mengenal diri gue. Kita lanjut ke titik tertinggi. Ketika gue bisa mengenal diri gue, akhirnya gue bisa keliling Pulau Jawa. Yang gue mikir pada waktu itu, kayaknya gue gak bisa deh. Gue akhirnya bisa ke Jakarta sering. Gue akhirnya bisa menjajaki kota Semarang, kota Solo, kota Surabaya, kota Malang, Bogor. Ya kalau mungkin pada waktu itu eksistensi gue di Indonesia, gue mungkin bakal bisa keliling Indonesia. Jika memang terpilih pada waktu itu menjadi seorang presiden mahasiswa gizi. Dan akhirnya gue bisa keluar pulau. Gue bisa menjajakan kaki di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makassar. Gue kenal itu, oh ini loh. Dalam artian serangkaian proses yang sudah sepatutnya gue syukuri gitu loh. Nah, balik lagi tentang pengenalan diri. Jangan pernah ngerasa bahwa, balik lagi tentang social comparison, menurut gua ada sisi lain tentang social comparison adalah jangan sampai social comparison itu menghakimi dan menghambat proses mediasi untuk mengenal diri. Entah itu karena proses perkuliahan, entah itu karena proses pergaulan, teman sebaya dan lain sebagainya. Ya diri kita harus tetap mengenal diri kita siapa gitu, UMR lah. Ketika gua mengklaim bahwa gua bisa berhasil, toh nyatanya gua bisa ke Bali dengan tanpa harus bayar. Itu pencapaian gua. Gua bisa juara 2 dikejar mimpi atas ide-ide gua, atas perjuangan gua dan apa yang disebut pilihan hidup. Bahwa kemudian menurut orang lain gitu doang, ya udah sih gak apa-apa, orang lain ngomong gitu juga kan bukan tanggung jawab kita untuk memuaskan orang lain. Toh itu juga untuk memuaskan diri gua sendiri, karena hak gua bukan tanggung jawab orang lain, begitupun hak orang lain bukan tanggung jawab gua gitu loh. Ya akhirnya gua bisa berdamai dan berterima kasih terhadap diri gua yang udah berjuang sampai pada saat gue bisa tamat kuliah, sampai kuliah sarjana, sampai gue memiliki semangat untuk kuliah lagi, sampai S3 mungkin, amin. Karena apa? Karena akhirnya gue berpikir menurut keyakinan di agama gue, mencari ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, karena belum tentu loh di akhirat nanti kita bisa kuliah di Harvard, kita bisa kuliah di kampus Stanford mungkin, UGM mungkin, kan belum tentu loh. Memang ada kebahagiaan abadi, tapi menurut pemikiran akal sehat gua, kenikmatan yang bisa direngkuh di dunia tanpa harus melanggar sebuah etika moral dan keyakinan, it's okay, fine aja. Yang penting selama itu berkarya dan tidak merugikan orang lain, kenapa kita harus dihambat oleh omongan orang lain gitu.
Hal itulah yang ngebuat gua bisa mengenal diri, dan gua yang awal dulunya butuh validasi, butuh pengakuan orang, ternyata sekarang nggak butuh itu. Gua sebebas ini untuk berekspresi, sebebas ini untuk bertindak tanpa perlu mencederai orang lain, tanpa harus ada pengakuan dari orang lain. Menurut gua udah lebih dari cukup gitu. Ya perlu diketahui untuk teman-teman, gue nggak pernah menyarankan untuk gagal, gue nggak pernah menyarankan untuk untuk ngulang kuliah, gue nggak pernah menyarankan untuk mengikuti cerita serangkaian dalam kehidupan gue. Ya jika memang menginspirasi, yang mudah-mudahan gitu loh. Nah jika memang merugikan, ya jangan diikuti gitu loh. Jangan seolah jadikan panutan. Bukan gua GR ya, maksud gua tidak untuk ditiru gitu loh. Yang perlu gua tekan, yang sangat gua tekankan, bahwa balik lagi kita harus mengenal diri kita gitu. Kita harus tahu kita ini siapa gitu. Jadi jangan sampai gagal menerjemahkan apa yang disebut irama dalam diri, rasa dalam diri. Entah itu untuk meraih keinginan, entah itu untuk meraih cita-cita, apapun itu. Karena gue yakin sih tiap orang tuh selalu berproses dari apa yang telah dia putuskan sebelumnya. Jangan pernah menyesal untuk sebuah keputusan, jangan pernah menyesali sebuah proses, jangan pernah kecewa terhadap sebuah hasil. Karena apa? Karena kita harus menerima itu dengan keadaan yang disertai perjuangan yang pernah dilakukan gitu. Ya balik lagi dalam pengenalan diri, memang sulit sekali menurut gue melihat kesalahan orang lain atau melihat blind spot orang lain itu lebih gampang daripada blind spot diri sendiri. Bercermin untuk diri sendiri itu lebih sulit menurut gue. Karena apa? Karena kadang kita bisa melakukan tanpa kita sadar bahwa perlakuan itu salah menurut orang lain, salah yang dapat dikatakan tidak sesuai dengan orang lain. Tidak sesuai dan salah menurut orang lain ya tidak apa-apa, asal jangan sampai merugikan orang lain gitu. Ya orang lain memiliki hak juga. Orang lain memiliki hak untuk berpendapat, ya orang lain memiliki hak berpendapat juga, dan kita pun memiliki hak untuk bertindak juga. Selama itu dalam batas koridor baik-baik saja, selama itu tidak merugikan orang lain, ya gas-gas aja gitu. Ya jangan sampai kita dibutakan atau dibelenggu lah istilahnya tuh, dibelenggu oleh omongan orang lain. Jangan sampai kita menyesal hanya karena memenuhi omongan orang. Ingat loh, balik lagi ke apa yang gua katakan, bahwa hak kita bukan tanggung jawab orang lain, begitupun hak orang lain bukan tanggung jawab kita. Mungkin gitu aja video untuk sharing, caring, boring, daring, anything yazid, SCBDAY. Karena SCBD itu ada di Jakarta ya. Kalau SCBDAY ada di Forsyth. Terima kasih sudah menonton. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka. Jika memang ingin mengajukan diskusi atau jejak pendapat, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Yazid di sini. Terima kasih, dan inilah Forsyth. Dadah.